YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa, tarik-menarik hingga saling dorong antara petugas Satpol PP dengan sejumlah pedagang mewarnai razia PKL di atas trotoar kawasan Blok G, Pasar Tanah Abang, Jakarta. Kericuhan dipicu oleh penolakan para pedagang yang tak mau atribut dagangan mereka diangkut paksa oleh petugas. Kedatangan petugas Satpol PP ke kawasan Blok G, Pasar Tanah Abang, Jakarta pagi tadi sontak membuat para pedagang panik. Mereka langsung mengevakuasi barang dagangan berupa pakaian ke dalam toko agar tidak disita petugas. Kericuhan baru mereda setelah para pedagang merelakan petugas mengangkut paksa atribut jualan tersebut ke atas truk. Razia digelar menyusul kembali menjamurnya para pedagang pakaian yang nekat menguasai trotoar untuk menjajakan barang dagangan. Tetap menegakkan Perda 8 tahun 2007 dan aturan PPKM tentang protokol kesehatan di area Pasar Tanah Abang supaya para pengunjung Pasar Tanah Abang sehat, nyaman, dan tertib. Untuk kalau memang ada melakukan pelanggaran lagi tetap kita tegakkan. Puluhan emak-emak di kawasan Medan Belawan, Medan, Sumatera Utara mengamuk saat terjadi tawuran antar remaja. Mereka tidak terima karena terkena tembakan gas air mata saat aparat mengamankan tawuran. Ibu-ibu di kawasan Medan Belawan, Kota Medan memprotes keras aparat yang membubarkan aksi tawuran antar remaja. Mereka mengalami sesak nafas karena menghirup gas air mata yang ditembakkan petugas. Terlebih lagi ada anak kecil yang ikut terdampak gas air mata tersebut. Salah seorang ibu rumah tangga meminta petugas kepolisian tidak sembarangan menembakkan gas air mata saat membubarkan tawuran. Pak, masa siramkan gas air mata? Anak-anak di dalam ada, Pak. Apa maksudnya? Pakai logika enggak? Jadi tembak gas air mata tadi, Bu? Iya, gas air mata. Lihat tuh rumah tuh kena juga. Bocor. Anak-anak di dalam itu apa? Berpura-pura hendak sholat, seorang pria di Situbondo, Jawa Timur kedapatan mencuri kotak amal masjid. Pelaku memanfaatkan kondisi yang sepi saat pengurus masjid beristirahat. Pencurian kotak amal di Masjid At-Taqwa Mimbo, Sumber Anyar, Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Pelaku yang berpura-pura akan sholat memanfaatkan kondisi masjid yang sepi untuk mencuri kotak amal. Sambil terus melihat sekeliling, pelaku menggeser perlahan kotak amal dan kemudian membawanya kabur. Pengurus masjid baru menyadari kotak amal raib saat hendak sholat asar. Pengurus menemukan kotak amal kosong dengan gembok yang dirusak di ruang audio masjid. Pencuri hanya menyisakan beberapa uang koin di kotak amal. Pencurian terjadi usai sholat zuhur berjamaah dan pengurus masjid beristirahat. Pengurus sengaja tidak mengunci pintu masjid karena ada jemaah yang biasanya sholat dan beriktikaf di bulan Ramadan. Dengan bagian umudiyah ternyata cuman kotak tok, uang sudah habis, tinggal kerincingan. Berpakaian sama dengan saya, itu. Jadi nggak curiga sama sekali ya warga? Oh ya, enggak curiga. Pencurian kotak amal di Masjid At-Taqwa Mimbo ini sudah 2 kali terjadi. Tahun lalu pencurian kotak amal dilakukan dengan modus memancing uang dengan menggunakan lidi yang ujungnya dilapisi lem. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Presiden Joko Widodo resmi menandatangani peraturan pemerintah terkait pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara. THR akan dibayarkan 10 hari sebelum Idul Fitri. Bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri diharapkan menjadi salah satu momentum untuk mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat yang kita harapkan ini bisa jadi menaikkan pertumbuhan ekonomi kita.
Dan THR ini akan dibayarkan mulai 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dan untuk gaji ke-13 akan dibayarkan. Pemirsa, polisi membongkar kuburan babi yang dipercaya sejumlah warga sebagai jelmaan babi ngepet. Sementara itu, tokoh masyarakat yang menggembar-gemborkan cerita babi ngepet di Sawangan, Depok, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka. Manusia segede itu gimana? Bangkai babi ini dipindahkan polisi dari area tempat pemakaman umum ke lahan kosong dekat Polsek Sawangan, Depok, Jawa Barat. Pemindahan kuburan berdasarkan instruksi Kapolsek untuk menghindari kerumunan massa yang masih saja mendatangi lokasi kuburan babi di wilayah Kelurahan Bedahan. Sementara seorang perempuan yang sempat menggegerkan dunia maya karena menuduh tetangganya sebagai babi ngepet meminta maaf. Manusia segede itu. Maaf, saya Susukan Praga Jaya ya. Ya, pokoknya buat semua yang warga Kampung Baru yang saya tidak sebutkan satu persatu karena saya tidak hafal ya. Saya di sini hanya merantau dan kontrak. Nah, saya mau minta maaf atas video yang tadi saya ucapkan. 1000 minta maaf dari ujung kaki sampai ujung kepala. Saya benar-benar minta maaf dengan keterangan saya atau ucapan mulut kasar saya tadi. Sekali lagi saya minta maaf, itu saya ada kesalahan dari air ludah saya atau lidah saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau emang ini buat menyakitkan warga Kampung Baru atau Sementara itu, polisi menetapkan seorang tokoh masyarakat atas nama Adam Ibrahim sebagai tersangka. Adam diduga menyebarkan hoaks terkait isu babi ngepet yang menghebohkan warga Kelurahan Bendahan, Kecamatan Sawangan, Depok. Cerita dikarang oleh Adam setelah mendapatkan laporan adanya sejumlah warga yang kehilangan uang. Cerita babi ngepet direkayasa Adam bersama 7 rekannya dengan tujuan agar lebih terkenal dan banyak pengikutnya. Cerita ini diperkuat dengan penemuan seekor babi yang ditangkap warga kemudian disembelih karena dipercaya sebagai babi jadi-jadian. Saya mau mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa kejadian pada hari Selasa yang viral yaitu babi ngepet, di mana itu adalah berita hoax atau berita bohong atau berita yang kami rekayasa dengan sabab yaitu laporan-laporan yang hilang sehingga tertimbullah di hati dan pikiran saya dan kita semuanya ini mengadakan hal tersebut agar selesai permasalahan yang ada di tempat kita. Namun pada akhirnya, pada ujungnya, pada endingnya semua berjalan dalam keadaan yang salah. Dan untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Kapolres Depok, Kombes Pol Imran Edwin Siregar. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mas. Pak Imran, saya pertama ingin konfirmasi terlebih dahulu bahwa kasus babi ngepet ini dipastikan hoax ya Pak? Betul. Baik, kemudian apa Pak sebenarnya motif dari tersangka yang sudah diamankan ini untuk merekayasa peristiwa ini Pak? Seperti apa? Jadi supaya dianggap saja tersangka ini supaya dianggap dan diakui di Kampung Bendahan itu bahwa apabila yang tersangka ini mampu menaklukkan atau menangkap babi ngepet itu, secara otomatis masyarakat menganggap oh mungkin ilmunya lebih tinggi seperti itu. Artinya mulai dari babinya sendiri, yang bersangkutan sendiri yang menyiapkan? Itu dipesan, dipesan dan dibeli itu melalui online seharga 900.000 ditambah 200.000 sebagai ongkosnya. Yang memesan itu tersangka sendiri Pak? Langsung tersangka sendiri. Oke, memesan langsung hewannya melalui online Pak ya. Betul. Kemudian tadi Anda katakan tersangka ini ingin dianggap terkenal. Apakah latar belakang tersangka ini sebenarnya Pak? Yang kerja tetap tersangka ini adalah pembuat sangkar burung. Pembuat sangkar burung yang dari bambu. Tetapi di sisi lain dia adalah bisa mengaji orang-orang yang di sekitar tempat tinggalnya. Seperti itu. Baik, dengan tujuan mungkin agar pengikutnya lebih banyak begitu Pak ya? Betul. Kemudian selain yang bersangkutan atau tersangka sendiri juga melibatkan beberapa orang lainnya Pak. Apakah sudah diperiksa Pak? Itu masih dijadikan sebagai saksi, tetapi besok hasil gelar, kita akan melakukan gelar. Apakah yang 7 orang lainnya itu masuk dengan pasal yang sama atau bisa jadi ke Undang-Undang ITE. Dia menyebarkan berita bohong. Artinya
tersangka ini bergerak tidak hanya seorang diri tapi melibatkan orang lain, termasuk juga orang-orang yang mengaku kehilangan uang. Ini apakah memang atas perintah dari tersangka juga, Pak? Semuanya rekayasa dari skenarionya dibuat oleh tersangka ini. Semuanya ya, Pak? Semuanya dibuat. Baik, Jadi baik. dari 7 orang itu melakukan peran masing-masing, sehingga skenario itu dibuat seperti nyambung seperti itu. Apa saja Pak perannya Pak mereka Pak? Ada yang menceritakan bahwa proses penangkapan itu seperti apa, ada yang melakukan penangkapan, ada yang mengamankan ke dalam kandang, menyiapkan kandang sampai menyembelih dan mengubur bayi tersebut. Sekali lagi kami juga ingin konfirmasi terkait dengan adanya informasi yang menyatakan bahwa salah satu atau beberapa orang tersebut telanjang di kebun begitu Pak ya? Betul, jadi katanya tuh harus bugil menangkap itu, tapi ternyata tidak, itu hanya berita bohong saja, nggak ada yang seperti yang diceritakan semula itu. Itu hanya berita bohong Pak ya. Nah Betul. Kemudian yang saya penasaran juga, ini kan tadi Anda katakan perencanaannya begitu matang, kemudian melibatkan beberapa orang, terstruktur juga. Apakah memang sudah direncanakan momentumnya pas Ramadan ini atau memang dari sebelumnya Pak? Jadi rencana ini spontanitas Mas. Jadi kira-kira 1 bulanan itu mereka tidak ada kegiatan apa-apa, tercetus itu pada saat mereka melakukan ronda malam. Ya, Artinya, baik, artinya tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru ya Pak dari beberapa orang yang saat ini statusnya sebagai saksi dan masih diperiksa ya Pak. Jangan dijawab dulu Pak Imran, usai jeda kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita. Pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali usai jeda berikut.